warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Ayuning Tias, NPM 1950332, kelas A dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang layanan bimbingan konseling yang sudah saya konsep menjadi 4 bagian. Bagian pertama membahas tentang pengertian dari bimbingan belajar. Bagian kedua membahas tentang pengertian dari konseling. Bagian ketiga membahas tentang layanan bimbingan belajar dan konseling. Dan pembahasan terakhir mengenai contoh dari layanan belajar dan konseling. Ke pembahasan pertama. Berikut pemaparannya. Yang mengenai bimbingan belajar. Menurut A.J. Janes, bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan seseorang pada orang lain dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Menurut L.D. Crow and A. Crow, bimbingan belajar merupakan suatu bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang yang telah terdidik pada orang lain yang mana usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani kegiatan dalam hidupnya. Jadi, bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain yang mana bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya. Pembahasan mengenai pengertian dari konseling. Konseling merupakan suatu bantuan yang dilakukan dengan 4 mata atau tatap muka antara konselor dan konseli yang berisi usaha yang selaras, unik, human atau manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya di masa sekarang dan masa depan. Pembahasan ketiga mengenai layanan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan dari layanan bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan untuk membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada di dirinya, serta menerima dirinya secara dinamis dan positif, sebagai modal pengembangan dirinya lebih lanjut. Masuk ke jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang sudah terbagi menjadi 9 jenis. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Ketujuh, layanan konsultasi. Yang kedelapan, layanan mediasi. Dan 9, layanan advokasi. Berikut penjelasan sesuai dengan jenis-jenis yang sudah saya sebutkan tadi. Adalah penjelasan dari jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang ketujuh, layanan konsultasi. Yang kedelapan, layanan mediasi. Dan yang kesembilan, layanan advokasi. Kita masuk ke contoh dari layanan bimbingan dan konseling. Berikut penjelasannya. Contoh layanan belajar konseling yang saya ambil dari 2 jenis. Yang pertama ada layanan orientasi dan yang kedua ada layanan informasi. Contoh dari layanan orientasi, peserta didik yang baru memasuki lingkungan yang baru dalam kurun sekolah biasanya masih merasa bingung atau canggung
Maka itu diperlukan layanan orientasi sebagai pengenalan untuk peserta didik agar dia lebih memahami lingkungan sekolah yang baru. Dan untuk mempermudah atau memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Karena itu, di lingkungan yang masih baru pastilah butuh kesiapan tersendiri agar kita mudah menyesuaikan diri. Tujuannya pasti dengan lebih mudah dan cepat beradaptasi, maka kita pun akan lebih gampang bersosialisasi. Selanjutnya ada contoh dari layanan informasi. Misalnya diambil dari contoh strategi serta tips lulus ujian nasional. Lalu di situ ada strategi dan tipsnya yang harus dilakukan agar lulus ujian nasional. Nah, itu sudah termasuk ke layanan informasi yang seharusnya kita ketahui. Alhamdulillah, saya sudah selesai memberikan materi mengenai layanan bimbingan dan konseling. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.